Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang keberadaan terasnya ya. Ini banyak sekali tanaman hias. Namun di sini ada beberapa tanaman hias aglonema ya, yang memang sedang mengalami masalah. Dan entah apa itu, nanti kita bakal bahas ya. Namun sebelumnya, semoga para sahabat Kembang Desa semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berlimpah, dan selalu dalam lindungannya. Dan secara kebetulan pada bagian rumah ini ya, tanaman-tanaman hiasnya ini, terasnya menghadap ke arah selatan. Jadi kondisi tanaman hiasnya memang untuk daunnya ya, di sini banyak yang bagus, memiliki warna-warna yang sangat segar sekali. Karena ketika pagi hari ini ya, menjelang siang, ini sama sekali belum terkena paparan cahaya matahari. Namun ketika sudah mulai masuk mataharinya itu mulai ke arah barat, ini sudah mulai, namun tidak begitu banyak ya, namun tetap terpapar cahaya matahari sehingga menjadikan pada bagian daunnya ini bagus-bagus banget. Memang matahari sangat diperlukan ya untuk memberikan warna terhadap daun-daun dari tanaman hias tersebut. Namun ketika berlebihan juga akan mengakibatkan rusak ya, kusam pada tanaman-tanaman tersebut. Dan di sini memang terlihat sekali memiliki koleksi tanaman hiasnya itu banyak banget. Dan di sini juga sangat memanfaatkan tempat ya, karena pada bagian terasnya ini kemungkinan hanya berukuran sekitar 1 meter lebih 30 cm. Itu paling mentok ya, paling mentok, namun bisa menampung cukup banyak tanaman-tanaman hias. Dan sang pemilik juga sangat telaten untuk merawat tanaman hiasnya ya. Selain beliaunya itu gemar terhadap tanaman hias, beliaunya juga sebagai petani tanaman hias, dan banyak juga yang pesan ya ataupun mencari tanaman hias pada beliau. Dan langsung saja ya, saya bakalan mereview pada bagian atas sana. Saya bakalan melihat kira-kira terdapat koleksi tanaman hias apa saja. Dan saking sukanya tanaman hias ya, ini juga di bagian depan, di atas lemari ini di dalam ya, ini juga ada tanaman hias sansevieria. Kemudian juga ada tanaman hias kuping gajah. Kemudian ada philodendron melanum. Cantik banget ya. Kemudian juga ada tanaman hias sirih joy. Nah, di sini koleksinya banyak banget. Itu ada tanaman hias sirih manjula yang sangat subur sekali ya, dan rimbun sekali. Daunnya juga cakep banget. Kemudian juga ada tanaman hias Syngonium pink robusta. Kemudian juga ada begonia red chili. Dan kata si pemilik ya, ini harga segini ya, ini 25.000. Kemudian yang ini yang masih kecil, ini 15. Dan kemudian red anitanya juga 15 ini ya. Kemudian di sini juga ada tanaman hias Parvogium maculatum ataupun mata katak. Dan untuk mendapatkan warna kuningnya ini yang banyak ya, seperti ini. Matahari sangat berpengaruh ketika tanaman ini ya, ini tanaman berada di area yang cukup teduh, maka kombinasi warna ataupun dominan warnanya itu lebih ke hijau seperti ini. Dan juga di sini ada tanaman hias ini yang Pilobrequele ya, yang variegata. Banyak banget koleksinya di sini. Kemudian juga ada tanaman hias Syngonium pink flashgate. Kemudian juga ada tanaman hias Syngonium chiapense. Warnanya itu benar-benar cakep ya, dan memiliki daun yang sangat besar. Nah, kemudian pada bagian rak samping, ini di bagian depan ya, di sini ada tanaman hias Aglonema Snow White, dan di sini menggunakan media tanam hanya tanah. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias
Ini ada Aglonema anja. Penggunaan media tanam juga hanya tanah yang kemudian dikasih sisa-sisa dari kebun ya. Ini ada kapulaga. Kemudian juga ada Aglonema kosin, dan sepertinya di sini tanaman yang aglonemanya ya, di sini lagi mengalami banyak masalah sepertinya ini. Seperti ini ada tanaman hias Aglonema kosin. Di sini bisa dilihat sekali bahwa daun yang paling pangkal ini keadaannya seperti ini. Kemudian daun yang kedua ini juga keadaannya sama, hampir sama, namun berbeda sekali ya, berbeda sekali. Dan kemudian juga daun yang ketiga seperti ini keadaannya, dan seterusnya seperti ini. Nah, seperti ini ketika terjadi tanaman hias aglonema yang daunnya secara berurutan seperti ini ya, bagian warnanya seperti ini biasanya mengalami masalah pada bagian bonggolannya. Dan ketika sudah terjadi seperti ini alangkah baiknya cepat lakukan pembongkaran dan kemudian cek pada bagian bonggol ataupun akarnya, karena biasanya terdapat kutu putih ya, terdapat kutu putih yang menggerogoti pada bagian bawah akar ataupun bonggolannya, yang kemudian itu membusuk. Karena ini memang seperti ini ya keadaan daunnya ya, paling pangkal seperti ini biasanya memang terjadi seperti itu. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada Ruby Chiang Mai ya, kalau nggak Venus ini. Kemudian juga ada tanaman hias Aglonema Big Roy. Dan juga di sini tanaman hias Aglonema Lady Valentine-nya juga sedikit mengalami masalah ya. Ini seperti ini. Ini terjadi pembusukan. Kalau tidak ketika baru saja melakukan pemangkasan ataupun split, ini dilakukan penyiraman secara terus-menerus sehingga mengakibatkan pada bagian hasil dari pangkasan tersebut itu menjadi membusuk. Sayang sekali ya, ketika memang gemar merawat atau menanam namun tidak begitu detail ya. Dan semoga video ini ya, penjelasan ini bisa bermanfaat bagi sahabat kembang desa semuanya, bagaimana cara mengatasi tanaman hias aglonema, dan mari kita belajar bersama ya, saling sharing. Kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada Syngonium Wenlandi, juga ada tanaman hias Syngonium albo. Untuk koleksinya di sini tuh memang benar-benar banyak sekali, bermacam-macam juga ya, bermacam-macam juga. Nah, di sini saya bakalan melihat, di sini juga ada tanaman hias, ada Syrinjoy, kemudian ada Syngonium Maria Allusion, dan juga ada tanaman hias Syngonium monsen ataupun putih, ada sirih gading juga, kemudian ada sirih badak, dan di sini juga ada tanaman hias, ada sirih marble. Memang ya, untuk menjadikan tanaman hias itu bisa tumbuh subur, tumbuh baik, memang butuh ketelatenan ya, ketelatenan. Karena apa? Hanya sekedar menanam ya, gemar menanam, namun untuk perawatannya itu agak kurang, maka yang ada juga tanaman hias tersebut akan menjadi tidak bagus ya. Dan untuk menjadi indah itu jelas membutuhkan waktu, ketelitian. Dan kemudian juga ada tanaman hias Silver Charlie. Dan ketika tanaman hias yang sudah berukuran ini ya, karena saya juga membelinya, ini seharga Rp20.000. Dan memang dengan kesibukannya ya, seperti karena pada bagian daun-daunnya ini agak berdebu sekali. Namun setidaknya ketika ada tanaman hias ya, tanaman hias pada bagian teras ini akan menjadi sangat menarik ya. Kemudian pada bagian bawah sini, di sini juga ada tanaman hias, ada Peperomia kerut yang kuning, kemudian juga ada belimbing, ada tanaman hias Peperomia rosso, kemudian juga ada tanaman hias Peperomia sundrop, raindrop ya, raindrop. Dan juga di sini ada tanaman hias Calathea black lipstick ya. Dan ini kata sang pemilik, ini harganya Rp20.000. 2 daun ini memang untuk harga tanaman-tanaman ya, ini banyak yang mulai turun,
sehingga banyak sekali koleksi-koleksi yang baru ya di dusun-dusun ataupun di desa-desa. Dan untuk media tanam ya, di sini sama penggunaannya, yaitu dari tanah awal penanaman yang kemudian hanya dikasih sisa-sisa dari kebun seperti ini. Juga di sini terdapat tanaman hias sirih, ada Scindapsus. Banyak banget koleksinya ya. Dan nanti saya bakalan melihat pada bagian sisi bawah sana. Ada tanaman hias apa saja pada bagian sisi bawahnya. Dan di sini ya, di sini juga ada tanaman hias, ada anggrek pensil. Bisa meninggi seperti itu ya. Nah, ini ya beberapa koleksi yang berada di bagian bawah. Di sini ada hardtack. Sudah agak jarang ya tanaman-tanaman ini ketika ditaruh pada bagian halaman rumah ataupun teras. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Sansevieria Monshine. Kemudian juga ada Philodendron Black Congo. Dan kemudian ini ya, ini juga ada jenis tanaman hias Philodendron, namun saya tidak tahu persisnya ID-nya ya ini. Kemudian juga ada tanaman hias, ada keladi Pink Cloud. Ini cantik banget ya. Ada keladi keris. Di sini juga sangat terlihat bagus ya, dan sangat subur sekali, dan terlihat kokoh juga. Karena untuk media tanam tanah ya, ini memang sangat bagus dan tidak terlalu beresiko ya terhadap tanaman-tanaman hiasnya. Selain membuatnya kokoh juga pada bagian batangnya. Senang banget ketika saya harus melihat sesuatu yang seperti ini, yang indah seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini juga tanaman-tanaman hias keladi yang baru saja mengalami masa dorman, dan ini sudah melewatinya sehingga pertumbuhannya seperti ini, sangat bagus banget dan terlihat sangat rimbun ya. Memang ketika tanaman hias keladi itu baru saja mengalami masa dorman itu jangan dilakukan pembongkaran ya. Karena dalam waktu yang singkat sekitar 40 hari juga akan menjadikan tanaman tersebut itu menjadi cantik kembali. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga cara perawatannya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.